dari mulai asesmen luka, kemudian ke perawatan, ganti handscoon ya. Setelah selesai lihat luka, ganti handscoon ya, ke perawatan luka baru gitu. Kalau misalkan itu dalam satu situasi yang langsung kita dari asesmen luka sampai perawatan lukanya ya. Terus misalkan kita dalam kondisi yang belum memakai handscoon, kita siapin ini suratul yang dressingnya, kita siapin aja. Misalnya kita butuh rasanya itu kira-kira berapa, kalian harus perhatikan. Nanti untuk ini kan dalamnya steril, luarnya kan enggak, kita siapin aja. Kita butuh berapa ya untuk nanti kira-kira aja ya, biar kalian tidak buka ini, kalian sudah disiapkan karena kalian sudah pakai handphone ya. Misalnya nanti untuk dengan betadine ya, terus dengan apa dikeringkan nanti ya ini. Terus habis itu kalian nanti untuk tutupnya nih, tutupnya tuh butuh 2. Jadi kalian kira-kira kalian membutuhkan berapa masa ya untuk kita siapkan. Nah, kita butuh itu, kita siapkan ya. Terus kita mulai cuci tangan pakai sarung ya. Kita udah nyiapin cuci tangan pakai sarung ya. Terus nah, mountain padnya itu dari stipuler keluar dengan betadine. Nah, sebelumnya dimulai persiapan, kita siapin NaCl ya, simulasi, masukkan sini karena ada mangkoknya 2 ya. Kita masukkan ini sini, terus betadine kita buka, masukkan sini ya. Tadi ketika sudah selesai semuanya, tadi saya lewat persiapan itu, kita nyiapin semuanya di sini ya, tapi kita tidak boleh memegang ini ya. Kita hanya tidak boleh memegang di dalamnya ini juga kan, ini termasuk steril. Kita memegang luarnya ini, kita megang ini, kita megang ini boleh ya. Ini siapin di sini. Ini sebenarnya juga bisa kita siapkan ya, karena ini termasuk steril. Berarti kita harusnya ada gunting di luar gunting instrumen, ada gunting di luar ya. Gunting di luar tuh ada. Ini apa nanti biar bisa dipakai aja. Ini sudah, karena ini juga steril. Ini kita anggap guntingan ya, karena harusnya ada gunting satu lagi itu buat gunting. Kalian nggak punya plaster ya dek ya? Ada nggak ya? Plasternya nggak ada, benar ya? Minta plaster atau hepapik ya. Nah, kita buka, harusnya kita buka sini. Nah, kita siapkan gitu. Jadi ini steril, tapi wadahnya ini enggak, makanya kita siapkan di awal dulu gitu ya. Nah, kan termasuk apa namanya, kalau plaster sih, plasternya tuh boleh kita siapin di awal ataupun nanti mau di akhir nggak apa-apa. Biasanya kelemahan teman-teman ketika menyiapkan di akhir adalah telat di handscoon gitu. Oh ya, nah kan. Tapi boleh misalnya disiapkan dulu, kalian taruh aja, misalnya ditempelkan di mana itu boleh. Karena kalau kita di pelayanan itu pasti ada rekan yang membantu ya, ada teman-teman perawat itu yang membantu memang menyiapkan hal-hal yang memang dirasa tidak bisa kita gunakan ketika kita menggunakan handscoon. Tapi pada saatnya nanti boleh kita, pada saat belum memakai handscoon, kita siapkan dulu aja plaster. Kita tempelkan di mana boleh, misalnya tempelkan sini. Yang ini buat ya, buat nanti irigasi. Tempelkan di mana sini boleh, itu boleh nggak apa-apa. Ataupun memang di akhir, ya pasti dipastikan jangan panik ketika itu
nempel di handphonenya kalian ya. Itu sudah. Terus habis itu kita pakai di tangan sarung tangan, terus ini atau apa namanya, luka. ya, dikasih luka ya. Kita pakainya kan sudah pakai sarung tangan. Di situ ada kekhususan alat nggak sih? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita pakai ini aja nggak apa-apa. Ini jadi yang antara ini apa ini ya, plastik atau ini. Biasanya itu pilihan kalau pasien-pasien alergi ataupun nggak ada ya, nggak ada di situ, nggak ada. Terus ada yang tertentu yang butuh memang dia harus kenceng, itu pakai yang ini. Kalau ini kan yang udah lepas, tapi tergantung ketersediaan ya. Ada kekhususan pakai toiletnya harus pakai apa nggak? Kalau nggak ada, kalian boleh pakai pinset, boleh pakai ini ya, boleh boleh ya. Kalau enggak ya cukup pakai pinset aja ya. Kita sudah siapin kasannya ya, berarti kita sudah siapin kasannya. Tinggal gini aja ya. Kan ini udah steril ya, boleh. Nanti boleh pegang. Tadi manain aja ya. Sirkular dari dalam keluar ya, dengan betadin ya tadi ya. Tadi sudah. Terus ini mau dibuang kemana? Ini maaf, ini harusnya nggak di sini. Ini dibuang di bengkok. Bengkok adalah tempat kita membuang barang-barang medis yang sudah kotor. Kita buang di sini ya. Jadi kita tidak perlu bingung nyari sampahnya di mana ya. Pakainya ini boleh juga pakai korentang ini. Di lokasi di sini itu adalah bersih, boleh pakai ini. Tergantung senyamannya kalian. Karena ini besar, pakai pinset pun tidak masalah. Yang penting kita buang toiletnya memang dengan cara yang betul, menggunakan bahan yang betul ya. Setelah ini apa? Irigasi ya. Oh, masang difterik dulu ya. Ada beberapa pendapat bahwa ketika kita hanya medikasi atau hanya perawatan luka, tidak heading itu tidak memakai ya. Tapi selama kita harus memakai di situ, oh duknya lupa disiapin ya tadi. Kita harus memasangkan sesuai aja ya. Kita pasang ya. Ini ya. Baru kita mengirigasi ya, betul ya, irigasi ya. Setelah masang tube ya, betul nggak? Irigasi luka dengan NaCl. Mengirigasi. Nah, irigasi ya, irigasi NaCl sudah kita siapkan, tinggal kita mengambil NaCl menggunakan spek. Kita ambil aja dari sini, kita ambil. Nah, kita terus irigasi. Nah, kalau bentukannya luka itu biasanya, maaf tak taruh sana dulu. Kita siapin mangkok, bengkok yang tadi untuk barang-barang yang medis yang kotor, kita untuk mewadai aliran-aliran air dari irigasinya kita ya gitu. Kadang kalau dia memang, karena ini posisinya begini ya, kadang kalau pasien betulan kan kita bisa memposisikan tangan dan itunya agar jatuh di sini. Tapi kalau ini gini ya kita anggap saja posisinya sudah betul ya, kita irigasi ini. Nah, nanti kan airnya terus ini. Tapi kalau pasien betul ya, ini kita tinggal taruh sini, tangannya begini, misalnya tangan, kita tinggal gini aja, gini, itu nanti akan jatuh di sini. Karena ini posisinya begini. Yang penting kalian tahu prinsipnya, tujuannya ini untuk apa, tujuannya irigasi untuk apa, ya. Setelah itu apa? Mengeringkan ya. Nah, yang sudah kita siapkan tadi untuk mengeringkan di sekitar luka, ya kan? Ditutup dulu aja, tidak perlu di dalam ya, tutup dulu aja. Terus habis itu dibuang lagi. Nah, terus kita oleskan. Boleh ini sih, boleh pasangin, boleh kita pasangin aja tuh, oleskan di sekitar lukanya. Kita tunggu kering ya, kita
pasang kasa, betul ya itu ya, pasang kasa ya, pasang kasa boleh pakai tangan atau boleh diambil ini, boleh. Nah, ini ya, ambil dua kalau memang dalam ini tidak cukup ya, apa ya, kan nggak bisa ya, kayak gini, ini dipasang gini, ini kasa ya, kita keluarkan dulu ya. Ini kan duk itu tuh apa namanya, kotor tapi tidak kita buang karena bisa disterilisasi lagi ya. Nanti kita taruh aja lah, ini dibuang, kita taruh aja misalnya di mana ya, karena ini tidak masuk dibuang sini sebenarnya kalau begitu. Bisa disterilkan kan di rumah sakit, nanti bisa disterilkan, di kita cetak. Setelah ini baru kita pasang. Boleh. Oh iya, maaf deh. Berarti kan setelah dikeringkan baru menutup luka dengan semprot. Habis itu oles pelembab. setelah mengeringkan, tadi ini dulu ya, suprato dulu. Suprato tuh ini tadi. Oh. Nah, ini tadi kan kita sudah kita siapkan. Tadi kondisi kita adalah bersih ya. Nah, ini kita gini. Nah, kita sebenarnya bisa memposisikan ukurannya seberapa, kita tempelkan di sini ya. Ini aja ya, karena bentuk lukanya kebetulan seperti ini ya gitu. Misalnya kalau lukanya lebar ya kita buatkan lebar, panjang ya panjang, kita sesuaikan karena ukurannya seperti itu ya. Misalnya aja begini ya. Terus baru tutup ya, betul ya. Baru tutup, terus dibuka dupnya, baru kita plaster ya. Tahu nggak deh? Dokter yang vaselin belum? Oh, ada vaselinnya tadi kalau vaselin tadi itu mah di depan tadi ya, baru kita tutup. Bukan udah ya tadi? Ya, tapi kan tadi kelewatan supratonya, jadi kita ulang. Habis suprato, vaselin, ya. Lalu tutup. Goreng, baru tutup dengan kasa. Terus lepasnya baru pasang Plaster. ya. Nah, plasternya ini tadi kan siapin di awal boleh ya. Ini kan memang nggak kita siapin di awal tadi. Kalau siapin di awal, jadi ada gunting yang khusus, bukan gunting yang instrumen sebenarnya. Gunting biasa. Nah, kita posisi pas kita aja. Itu plaster. Ini hepafik boleh, plaster boleh. Ya. Ipapik itu lebih lembut, Apa? lebih lembut. Tuh. Karena ada beberapa yang alergi ya. Ini nanti seadanya apa boleh pakai semua. Makanya kita siapin di awal. Ini dibuka coba. Bisa enggak ya? Pak pakai gunting. Cincin pakai ini. Ya, kita aja ya. Nah, ini harusnya tuh ini boleh begini ya. Ini terus satunya ini. Harusnya yang rapi ya, karena ini menyesuaikan ini untuk apa hepafiknya. Itu boleh kayak gitu atau mau pakai ini Kalau misalnya pakai hepafik tapi langsung semuanya gitu boleh juga. lebih kenceng. Ya tergantung kan, makanya tergantung dressingnya yang apa itu boleh ya, yang langsung apa gini boleh. Nah, ini kan susah ya kalau kalian pada kondisi yang memakai spoon Oh iya. ya kan. Ada yang kecil juga, nanti tergantung kalian dapatnya plaster yang kecil apa yang gede gitu. Kalau OC gimana ya dokter? Ya, nah ya kayak itu kan tadi kalau disiapkan ini juga telat kan nanti kan. Nah, terus boleh, nah misalnya ganti ya, nanti sesuaikan, makanya sesuaikan
lukanya lebar gini ya, sebenarnya bisa pun kalau kecil begitu tuh ya tinggal gini gitu, tapi ini kan ada ininya, berarti memang harus sih. Jadi tergantung nanti luas lukanya ya, luas lukanya. Memang lukanya seperti ini ya, terus ini harus lebih dari kasa ya, harusnya ya. Ya seperti ini, anggap saja ini udah diplaster ya, contoh aja. Nah nanti begini ya, boleh gini, dua gini. Nah ini udah terus semuanya kita buang, ini buang sini. Sini tinggal buang di sampah medis. ya. Terus kita lepas sarung tangan, buang, atau kita gini, ini dibuang, tisu kita buang, sarung tangan lepas ya. APD dulu apa sarung tangan dulu deh? HP. Sarung tangan. Sarung Oh, tangan dulu, dilepas. kita ikut itu, sarung tangan dulu kita lepas, baru kita lepas semua APD, cuci tangan ya, Ya. cuci tangan ya. Terus sampaikan edukasi ke pasien. Apa edukasinya? Jangan Makan terkena air. Iya. Terus Jangan banyak bergerak dulu. terus Lukanya dijaga, jangan. Diganti. Kalau ganti di dokter ganti. lagi nggak sih? Ya bisa, jadi disampaikan. Ganti 3 hari sekali. Jadi kita bisa. Jadwalkan kontrol. Jadi ada edukasinya. Ibu ini sudah selesai. Lukanya sudah dibersihkan, sudah dilakukan perawatan luka. Untuk selanjutnya nanti bisa makan makanan yang bergizi. Contohnya yang untuk membantu penyembuhan tulang adalah Ikan gabus. protein ya, banyak protein. Jadi Spesifik tidak sekali. tidak perlu takut untuk makan makanan protein seperti telur, ikan dan lain-lain selama tidak ada alergi. Jaga kebersihan, jangan terkena air. Untuk selanjutnya ibu bisa kontrol kembali, misalnya kita buat 3 hari kemudian. Nanti kita untuk dilakukan asesmen ulang dan dibersihkan ulang, atau seminggu juga boleh, tergantung, sebenarnya tergantung kotor enggaknya atau exudat transudатnya dari lukanya gitu ya. Edukasi untuk